What's up, geng? Sekarang mampir ke rumah sohib gua nih. Teman lama, teman lawas, ngobrol-ngobrol tentang gitar juga. Yang jelas lebih spesifiknya adalah alat-alat vintage ya. Kita ngobrol sama Mas Aji dari musik Vintage Music Store di IG apa? VMS ya, iya kan? Iya. VMS. Nah, VMS pokoknya ya. Mas Aji. Iya, Kang. Jadi gini. Kita ngobrol-ngobrol ini aja, guys. Jadi buat pengetahuanku juga, aku juga kadang belajar banyak sama Mas Aji. Kadang juga banyak pengetahuan yang saya belum tahu karena vintage itu sangat luas, sangat banyak yang harus dipelajarin gitu. Nggak hanya sekedar barang vintage itu vintage beneran atau bikinan atau relic fake, kan banyak macam ya kan. Iya. Banyak yang ketipu soalnya kan. Ya gitu-gitu kita kupas sih bahas belajar sinau. Jadi sebenarnya vintage itu lebih ke apa sih? Hobi kah? Kalau buat Mas Aji sendiri, buat maksudnya alat musik setahu aku sih VMS itu kan udah jelas tuh Vintage Music Store, ya kan? Spesifiknya kan khusus jual beli alat vintage. Alat vintage yang tapi sebenarnya bingung juga sih, Kang. Patokan vintage tuh mulai tahun berapa kan kita juga bingung juga kan sekarang kan. Nggak ada patokan khusus ya? Ada patokan khusus sih sekarang. Terus memulai maksudnya suka barang-barang tua, khususnya alat musik. Soalnya di sini nggak hanya bass sama gitar, drum juga ada yang lebih tua-tua juga gitu. Jadi mencakup semuanya yang berhubungan dengan alat vintage. Ampli juga vintage semua. Wong yo vintage juga wis tua iki ngawur. Padahal aku. Pasti suka sama vintage itu dari kapan? Dari dulu sih. Emang dari apa nih? Yes, pokoknya dari pertama nyemplung ke dunia ini ya emang langsung. Apa yang membuat maksudnya suka sama vintage? Dari dulu emang suka vintage semua alat ya? Nggak khusus gitar aja gitu? Sebenarnya nggak cuma alat juga, aku motor tuh seneng yang vintage kan. Motor tuh kemarin saya bahas. Ya, sekarang kita bahas vintage alat musik. Karena emang beda sih kan. Apa yang membuat beda? Supaya penonton tuh tahu. Dari sudut pandangnya Mas Aji sebagai bisnismen. Susah diomongin sih kan sebenarnya ya. Ada omongan, boleh sebut nama nggak? Boleh sebut nama? Apa? Boleh, inisial boleh. Inisial. Iya. Sebut saja saya awalnya saya coba-coba. Ada omongan temen kan, itu yang nempel banget sih apa ya? Mas Eros sih. Wah, Kak Bobo kan. Tomboku. Ya Kang ya, sorry Kang. Itu guru-guruku juga. Nah, mengistilahkannya tuh kalau kita megang gitar vintage tuh sampai mainin sampai lama, sampai berhari-hari nggak akan bosan. Gitu ya? Tapi kalau megang gitar baru seenak-enaknya gitar tuh, tapi gitar baru tuh 2 jam udah pengen naruh rasanya. Bosenin berarti? Bosenin. Dari sudut pandang. Kalau dari sudut pandangku, iya juga sih. Susah diomongin sebenarnya. Jadi kita bukan ngomongin alat musik yang baru itu nggak bagus ya, bukan. Enak. Jadi kita ngomongin selera. Jadi sekarang ini kita bahas tentang vintage gitu. Ya itulah, maksudnya buat apa ya, pengetahuan kita semua lah gitu dari sudut pandang Mas Aji. Yang belum pernah nyobain vintage harus nyobain sih. Karena memang vintage itu menurutku sih punya aura sih apa namanya. Sensasinya juga beda. Iya. Playability-nya beda. Jangan ngomongin kalau solo udah jelas. Ya kan? Dari orang tahun 2000-an awal atau enggak itu masih banyak suka yang mulus-mulus tuh. Akhir-akhir ini udah
relik, bahkan reliknya di fake supaya berbentuk vintage. Nah itulah kekuatan kekuatan aura, bener katanya Mas Haji tadi, aura vintage-nya tuh. Tapi tetap beda, aura yang real vintage sama yang vintage dibikin-bikin tuh tetap beda banget ya. Kalau dari segi playability sama gitar baru, Kalau ngomongin playability, mungkin gitar baru enak ya. Enak, tapi kita nggak ada tantangan buat maininnya. bukan berarti nggak enak ya gitar baru, bukan. Enak, justru karena terlalu enak, terlalu nyaman, kita jadi nggak ada tantangan, nggak ada effort kan buat maininnya kan. Nah, kalau gitar vintage kan kita yang harus nurutin gimana maunya itu gitar kan. Tantangannya beda. Semakin Itu susah dimainin, semakin kita penasaran. Makanya kita betah. Ya. Dan vintage itu juga membutuhkan treatment khusus juga. Berbeda. Tadi saya bahas kan di bengkel gitar. Menurut Mas Haji, treatmentnya seperti apa gitar baru sama gitar tua? Ya treatmentnya ya yang jelas kan kayu tua kan. Lebih ringkih lah istilahnya ya. Terus kalau kita itu ya biasa kan kita nyari kayu yang sebenarnya gitar vintage tuh nggak harus cat masih ori lah, masih apa. Yang penting teknik catnya bener, bahan catnya bener tuh tetap bisa mempertahankan. Asik sih. Asik sih. Masih ada esensi vintage-nya gitu ya. Cuma kebanyakan di Indonesia tuh gitar vintage ya itu kondisinya kan udah dicat ulang, yang cat ngasar. Itu dia. Makanya harus dibongkar lagi, dirapiin lagi. Dan kebetulan sekarang banyak teman-teman yang udah bisa. Indonesia banyak ya. Jago-jago udah banyak yang mumpuni. Buat benerin cat yang nitro lah gitu. Mas Haji ini juga bisa merestorasi alat-alat vintage juga gitu. Kalau segi part sama nggak? Kemarin kan saya bahas motor tua, bangun sampai tahunan gara-gara partnya nungguin ada yang jual saking nggak adanya. Nah kalau alat musik vintage gimana? Kalau vintage terutama Fender sama Gibson ya kita bahas ya kan, yang paling banyak beredar itu kan. Kalau kita mau nyari part original tapi yang baru sebenarnya banyak sih. Karena keluar reissue kan. Reissue kan, jadi yang barunya banyak. Cuma kadang kita nggak puas dengan part baru, kita mesti berburu yang benar-benar sesuai sama tahunnya. Itu yang fanatik ya. Yang fanatik. Itu yang fanatik kan, ya. Kayak gitu kan. Kayak aku nemu gitar tahun 71 gitu. Iya. Nemu 71 nyari partai sing tahun sakono gak ono. Iya. Ada sih Mas, tetap ya eBay. eBay. Kalau mamanya kita buru-buru, kalau nggak sabar pasti dapetnya yang biasa-biasa yang ratio gitu. Tapi kalau mamanya sabar pasti nemuin. Memang kalau alat sama yang kemarin saya bahas itu alat vintage, itu nungguin ada yang jual dulu partnya. Jadi nggak yang ready stock. Iya kan? Justru di situ serunya kan sebenarnya. Seninya di situ tuh, ya kan? Dan ya itu, kalau gitar baru tuh sewaktu-waktu kita punya duit, kita ke toko ada barangnya. Iya. Tapi kalau gitar vintage kita punya duit, kita nyari gitar belum tentu ada. Belum tentu ada. Itu yang bikin seru tuh. Recommended sih kalau umpamanya kalian pengen menyimpan sebuah barang ya, apapun itu, kalau bisa yang cukup nilai historinya panjang, yang jelas investasi. Iya bener loh. Ini kita ngomong real aja gitu. Alat musik yang vintage, wow. Tadi ada kan? Iya. Contohnya yang baru saja di sini. Dia beli gitar setahun yang lalu dari sini. Mau dibalikin modal nggak mau loh Mas. Nggak mau? Iya. Padahal jarang loh pedagang membeli gitarnya kembali dengan nilai yang sama kan. Kebanyakan diturunin balik kan. Kamu berani? Nggak berani. Dianya yang nggak mau. Luar biasa tuh. Ada nilai sendiri gitu, ada tempat sendiri gitar vintage dan semua barang-barang vintage itu punya tempat maksudnya
segmennya benar-benar untuk segmen orang yang ngerti barang. Jadi jangan khawatir untuk nilai investasi gitu. Jadi itu pilihan tepat sih. Kalau dari segi penjualan zaman sekarang udah banyak yang tahu nggak gitar vintage, value-nya dan segala macam, sampai mikir ke sana nggak anak-anak sekarang? Kalau aku sama Mas Haji dari dulu udah main vintage gitu, tapi kalau zaman sekarang alhamdulillah ada pedagang yang khusus menjual vintage, beliau ini. Nah, penjualannya kalau untuk vintage untuk anak-anak sekarang udah mulai ngerti nggak? Udah mulai ngerti sih. 2 tahun belakangan ini udah mulai apa ya? Kalau beberapa tahun yang lalu tuh orang nggak nganggep sama barang vintage itu, dianggapnya masih barang rongsok. Alat musik ya yang kita ngomongin ya. Tapi sekarang 2 tahun belakang ini malah saya susah nyari barangnya, Mas. Udah pada ngerti internet. Ini gara-gara banyak beredar wifi ini, cancok. Orang udah pada ngecek eBay semua. Lu tenang, aku disek kayak nemu 77, 1177. Coba waktu itu ada era vintage, ada era wifi. Mungkin nggak bisa beli 2 juta. Iya. Vendor 71 1.300.000 nggak mungkin, ya kan? Mungkin kan. Sekarang paling 10 wes bawa sih. Ada. Gitu. Jadi zaman dulu saya hunting gitar tuh sebelum zaman era internet marak seperti sekarang, ya masih murah-murah kayak gitu. Sekarang orang pada ngeh semua, ya kan? Iya. Bahkan ada yang masih berburu sampai sekarang. Kadang banyak yang nawarin di DMI gitu. Mas saya jual barang, wah keren. Tapi harganya udah berapa Mas? Wah udah ngerti barang. Mundur dulu. Bukan berarti saya apa ya, nggak nafsu. Tapi di sini kalau bisa sih, saya bukan pedagang kayak beliau, bukan. Tapi pengguna gimana caranya saya beli barang impian, nilainya value gede, belinya murah, itu tuh. Karena udah terbiasa dari dulu hunting yang murah-murah. Iya, ya tapi kan? sekarang susah. Udah pada mulai ngerti lah vintage tuh, dan udah pada mulai ngerasain bedanya, sensasinya mainin gitar vintage kan. Emang internetnya ngerusak kita ini Mas. Iya toh? Iya. Ayo kamu dulu dapetin barang vintage zaman sekarang sama zaman dulu beda jauh. Jauh banget. Dulu aku yakin kamu pasti nemuin di bawah 10 semua. Iya. Sekarang nggak ada yang jual. Nggak ada, ya toh? Sekarang nyari harga, nggak usah harga murah deh. Harga wajar aja susah sekarang gitu. Iya. Karena udah pada ngerti. Udah pada ngerti. Anak-anak sekarang juga belinya juga udah pada ngerti semua lah sekarang. Gitu. Jadi ya itulah bukan kelebihan sih ya. Apa ya? Ya pokoknya itulah. Ya, sisi kelebihan. Gitar baru juga banyak sisi kelebihannya juga, tapi vintage juga ada sisi kelebihannya juga, sama-sama gitu. Jadi kalau main vintage tuh, kalau buat kita itu banyak sensasinya, dari sensasi nyari partnya, restorasi, tantangannya ada, ya macam-macam. Kalau ngomongin sound emang beda banget. Ya, coba Mas, kalau ngomongin sound gimana? Kalau harus nyobain sih ya, di compare antara gitar yang baru sekarang mungkin dengan brand yang sama ya, dengan brand yang sama, gitar baru sama yang keluaran 40 tahun yang lalu itu harus dijajarin sih kan. Karena buat aku tuh gitar tuh 70% dari kayu. Betul. Elektronik tuh cuma pendukung aja sih. Betul. Nah, logikanya gini deh. Seorang Ipang dikasih mic karaoke harga 50.000 juga suaranya pasti bagus. Betul. Ya kan? Source-nya udah bagus. Sumber suaranya sumber suaranya udah bagus kan. Ya kan? Makanya itu kayunya ya Ipang aku ibaratin kayunya ya. Itu kan. Yes, pernah ada kasus pengalaman saya sendiri waktu recording gitu. Sharingnya sama. Tipe sama.
Beda tahun. Beda tahun. Tahun 80 deh. Tahun 80 yang tak buat tahun 80, 90 sama 2000. Yang nggak kepake tahun 2000-an. Bukan nggak kepake, nggak bagus, bukan. Selera. Kita ngomongin selera. Kalau selera aku waktu itu, wah kok asik tahun 80-an ya. Mungkin cocoknya aku suka karakter yang tahun 80-an. Serinya sama padahal. Warnanya sama. Baratnya yang tahun 80-an mau ngejar sound yang tahun 2000-an saking gampangnya. Tapi yang tahun 2000 ngejar sound tahun 80-an nggak akan susah. bisa. Tahun 80 90-an kan memang lagi era musik glam rock. Era-era musik itulah. Itu kan. Jadi mungkin ya pabrik itu didesain untuk musik era itu, ya kan? Sekarang tahun gini deh, sama-sama Black Beauty, ya kan? Tahun 70-an sama tahun 2000-an, beda loh soundnya, jauh, amat sangat jauh. Karena memang pada eranya saat itu belum era-era tahun 70-an belum high gain waktu itu. Iya kan? Dia ditaruh di ampli high gain tetap nge-crunch dia. Bener. Iya kan? Nggak se-high gain yang keluaran sekarang. Tapi kembali lagi ke selera gitu. Bukan berarti yang kita sekarang nggak bagus, bukan. Kita ngomongin selera. Tapi kalau udah mengenal vintage, biasanya udah males sama yang baru-baru. Percaya karo aku, tenan. Nggak bisa ke lain hati, Ken. Beneran. Tapi sebenarnya nggak cuma gitar sih, Mas. Apa? Drum pun juga gitu. Iya, coba. Drum tuh, balik lagi ada, ya yang tadi lagi udah punya drum mahal banget itu, kan? Beliau datang ke sini, nyobain drum saya yang tahun 70-an. Kan? Padahal dia di rumahnya udah punya drum yang harga ratusan juta itu. High class lah ya. Nyobain drum yang tahun 70-an, pukul lah di sini. Tetap beda tuh Langsung komennya cuma apa? Kok enak iki yo. Dan bukan berarti yang drum ratusan juta itu nggak bagus ya. Bukan. Cuma lagi. Kalau buat aku ya, aku pernah nyobain juga drum yang baru-baru harga ratusan juta itu emang enak sih kan. Cuma nggak ada karakter kalau menurut aku. Drum. Jadi drum enak, drum aman, tapi karakternya nggak dapet. Kalau drum vintage tuh bener-bener ya gitu vintage kan, karakternya kuat gitu kan. Tapi kembali lagi dengan selera dan kebutuhan musik kalian juga. Tapi kalau aku meskipun tetap mainin modern rock, minim pakai Gibson 90-an. Nah, tetap bisa high gain. Iya kan? Tapi jangan yang udah kesini. Alhamdulillah saya nggak punya. Adapun yang tahun-tahun baru ada seri khusus. Oh iya, yang kasta tinggi baru bagus. Tapi maksudnya yang setara standar, setara klasik, ya kan? Iya. Kalau tahun-tahun sekarang mungkin yang menurut aku enak itu ya seri-seri tertentu. Tapi sebenarnya itu juga sih kan, apa ya? Karena kita punya pembanding yang tahun dulu. Iya juga. Kalau kita punyanya yang tahun baru ya mungkin ngerasain enak-enak aja. Gitu kan. Karena kita punya beberapa gitar dan kebetulan ada banyak yang tahun-tahun lama, jadi yang kita megang yang tahun baru udah males. Iya sebenarnya itu sih. Kemarin juga album Kotak yang baru pakai gitar yang baru. Tahun 2017. Oh gitu. Tahun 2017. Tapi kebetulan soundnya butuh yang itu. Oh, butuh yang itu. Jadi kembali lagi butuh kebutuhan gitu. Ada, tapi seri khusus. Makanya kalau yang belum siap mental ya jangan nyobain vintage. Ntar gitar barunya nggak akan disentuh lagi. Nah, iya. Gitu ya. Banyak sih kemarin yang komen-komen gitu. Bahas gitar dong. Nah, ini sekarang bahas gitar kita. Ya kan? Kita bahas gitar vintage. Kemarin soal vintage lah pokoknya. Oke. Macam-macam gitar vintage deh. Macam-macam gitar vintage itu nggak hanya Gibson, nggak ada Fender. Itu lebih ke gitar-gitar yang langka aja sih, Kang. Apa itu? Apa ya? Hofner sebenarnya gitar bagus dan gitar enak, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia susah banget gitu gitar penjualan. Nah, itu tergantung daerah negaranya juga ya. Padahal di luar Hofner tuh gitar mahal banget.
kalau Fender itu kan ada Squier-nya. Kalau Gibson itu ada Epiphone. Ada Epiphone. Epiphone yang lama enak loh. Oh, Epiphone yang lama. Epiphone yang lama enak. Enak banget. Epiphone. Terus apa lagi yang model-model kayak Gibson tuh? Orville Orville. kan anaknya Gibson juga. Betul. Tuh. Bernie, Bernie. Greco, Tokai. Tokai tuh. Ya. Dan saya pernah punya semua. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Dan enak. Dan juga. enak. Enak juga. Buat kalian yang pengen gitar vintage, kalau semuanya belum cukup tabungannya, bisa ke second plan merek yang itu tadi. Kalau merek luar, maksudnya Eropa tuh yang vintage apa ya? Aku punya, padahal di luaran mahal banget nih. apa itu? Ini Burns signature-nya Hank Marvin, The Shadow. Iya, Tapi di sini nggak ada yang tahu juga. Eropa. Ini UK. Dari London kan, Betul, saya bikin London. betul. Tapi di Pernah sini- tahu? Di sini nggak ada yang ngerti juga. Dan susah jualnya juga. Susah jualnya juga. Iya, simpen karena gitar enak banget. Yang banyak dicari orang itu sekarang resonator gitar, Resonator. dan legendnya emang merek nasional, nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Resonator buat pecinta lain, kan? blues slide gitu kan. Ini merek nasional guys. Ini wow lah pokoknya. Gak ketuku aku, larang banget ini. Tokopedia 0% cicilan, kan? Mbah. Bos aku mau gaya kuitansi servis kita maneh lah. Jadi gitu guys. Kalau mau ya buat kalian para suami-suami ya belanja gitar, saya sudah punya tutorialnya, aman, tinggal berguru. Belanja takut ketahuan istri, gampang. Pertama, kerjasama dengan si penjual. Minta kwitansi, ditulisnya jangan beli gitar, tapi servis gitar. Begitu kita udah sampai rumah, tunjukin aja sama istri, ini servis gitar, gitarku udah lama sama itu baru jadi. Iya sih. Pernah saya lakukan. Trik ampuh sih. Ampuh. Aman ternyata. Boleh dilakukan atau boleh nggak dilakukan untuk pengakuan dosa. Iya kan? Iya. Nunggu istrimu dulu kalau pengen pengakuan dosa ya. Kalau pengen ngaku gitu. Kalau nggak ngaku juga nggak apa-apa gitu. Kalau pengen ngaku ya nunggu istri lagi mood. Wah lagi bagus nih mood ya. Yang sebenarnya aku kemarin itu beli ini gitu. Boleh dilakukan, boleh nggak lu ya? Iya itu kan. Pokoknya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, itu guys. Jadi gitu guys. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang alat-alat vintage dengan Mas Aji. Boleh kalian mau konsultasi, boleh nomor telepon Mas. Nomor telepon 081 314 721 063. Konsultasi meskipun nggak beli nggak apa-apa kan? Bonus kopi. Bonus kopi gitu. Nanti ada di ID-nya tuh VMS Vintage Music Store. Vintage Music Store gitu guys. Nanti kita akan bahas lagi kalau seumpamanya apa yang perlu dibahas tentang alat-alat vintage apapun itu, silakan di komen, nanti kita bahas. Yang menarik bakal saya bahas lagi. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like dan komen maupun share. Terima kasih banyak. Saya doain buat kalian semua yang pengen alat vintage. Buat yang subscribe, saya doain. Beneran. Tak doain, punya semua. Beneran. Beli di Pamulang. Betul. Kalau nggak yang subscribe, nggak tak doain. Makanya subscribe dulu, baru biar bisa beli. Gitu guys. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih atas semuanya. Atas apresiasinya, terima kasih banyak untuk pecinta isi celana dalam. Bye.